Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktaviani. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing. Nah, yang dimaksud dari dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dan dinamis. Nah, jadi jenis berdasarkan areanya itu ada IGP, Integrator Gateway Protocol. Nah, yang untuk routing di dalam suatu organisasi atau as autonomous system. Nah, RIP, EIGRP, OSPF, dan IS itu. Nah, GIGP, Exterior Gateway Protocol, untuk routing antar organisasi atau antar AS. Nah, BGP ini Border Gateway Protocol. Nah, dynamic itu cara kerjanya kayak gimana? Jadi kayak cara kerjanya itu di scanner vector, router mengandalkan informasi dari tetangga. Nah, untuk menentukan route terbaik, jadi pakai RIP, IGRP. Nah, link state-nya itu, router membangun peta jaringan sendiri di tabel topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstrata. Nah, OSPF-nya itu hybrid kombinasi Disaster, Orchard, dan link state. Nah, komponen dasar dynamic routing itu kayak Nightkeeper itu router yang lain bertukar informasi. Nah, ke informasi routing. Nah, matrix itu untuk nilai menentukan jalur terbaik bisa berupa hub count, bandwidth, delay cost, dan lain-lain. Nah, routing table itu tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Jadi algoritma itu proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya kayak Dijkstrata atau Bellman dan Ford. Nah, dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Oke, nanti kita lanjut ke yang lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke EIGRP. Nah, yang di sini EIGRP itu Internal Internet Gateway Routing Protocol. Nah, adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System yang EIGRP itu digunakan untuk menentukan jalur terbaik best path. Nah, dalam suatu jaringan otomatis itu sistem AAS secara otomatis. Nah, EIGRP adalah mengembangkan dari IGRP, Main Interior Gateway Routing Protocol. Nah, termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan Dijkstrata, Vector, dan link state. Nah, di sini ada cara kerja EIGRP, yaitu bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number ASN, dan langkah kerjanya itu Nigers Dispatch. Nah, router EIGRP itu saling mengenali, kayak membangun scan dengan router tetangga melalui pesan hello. Nah, topologi Eigen itu setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi kayak berisi semua route yang diketahui. Nah, router constellation itu EIGRP-nya itu menggunakan algoritma dual distribution of that algorithm dan untuk memilih route terbaik tanpa lock. Nah, routing table update, jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan bukan jalur tabel kayak yang dikirimkan ke router tetangga dan membuat EIGRP itu efisien. Nah, EIGRP itu Eurogrid menemukan dan menjaga hubungan dengan Nightkeeper. Nah,
Update itu recruit mengirim informasi root baru atau perubahan. Query recruit menanyakan root ke router tetangga. Nah, reply itu recruit menjadi query dengan root yang dimiliki. Nah, ASK itu read grow yang mengkonfirmasi penerima pesan dan update. Nah, sekarang kita lanjut ke yang cara praktiknya ya. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi EJRP. Nah, EJRP di sini. Nah, untuk konfigurasi RP berbeda dengan konfigurasi dengan routing static. Pada dalam EJRP ini kita tinggal di sini kita bisa lihat datanya terlebih dahulu dari Cisco dan router Cisco. Ada beberapa protokol seperti yang ada di BGP atau BER atau gateway protokol. Nah, di jaringan yang kedua, nah ada EJRP, Endangered Gateway Routing protokol, ada OSPF, Open Source First. Lalu di sini ada RIP Routing Intersection Protocol. Nah, di sini kita akan memiliki EJRP. Setelah itu kita tanda-tanda lagi. Nah, untuk konfigurasi ini seperti yang kita ketahui, ini menggunakan autonomous system number. Nah, maka dari itu sebelum kita konfigurasi network tersebut, IP yang kita daftarkan adalah terlebih dahulu kita ketik kita mengetikkan menggunakan number disebutnya itu kayak autonomous system. Nah, atau AS-nya berapa. Nah, untuk kode nomornya berapa. Di sini kita belum bisa menggunakan IP untuk 65.305. Nah, kita menggunakan yang biasa saja, EJRP ini saja. Terus sini kita menambahkan network, di mana networknya itu adalah IP pada router kita. Nah, hanya ada di router kita ya. Nah, kita tidak perlu menambahkan IP yang pada router tetangga kita. Jadi dalam satu routing itu kita harus menambahkan IP dan lainnya. Kita hanya fokus kepada router kita sendiri. Nah, router IP atau daemon ini kita hanya mendaftarkan routernya itu satu-satu. Jadi dalam daemon routing itu mengonfirmasikan mengkeluar dalam bahwa dia memiliki IP 10.10.11.11.11.0. Nah, jadi untuk menggunakan network dari IP tersebut 100.100.0. Nah, 100.0. Nah, udah. Selanjutnya kita coba cek do show IP route. Nah, di sini ada C itu adalah connected, L itu lokal. Nah, di sini belum terlihat jaringan EJRP karena kita belum konfigurasi router kedua. Selanjutnya kita konfigurasi ke router kedua. Router EJRP atau nomor sistemnya harus sama. Nah, harus kita konfigurasi EJRP autonomous sistemnya sama. Nah, sistemnya sama 10.10.0. Network dulu 10.10.0. Networknya 11.11.0. Dan nah, kalian bisa lihat kalau kita udah betul memasukkan konfigurasinya akan seperti ada informasi network dari 11. Nah, display 3 bit. Nah, di sini misalnya teman-teman bisa lihat new ABC. Nah, kita tambahin network kedua 120.120.0. Nah, di sini udah ada titik 0. Nah, di sini udah ada. Kita bisa perlihatkan di sini ada. Dan ini adalah
EJRP. Kalau misalkan teman udah ada, berarti udah masuk ke konfigurasi EJRP. IP 100.100.0 tanpa kita konfigurasi secara manual. Selanjutnya kita cara cek atau kita netboard kita di show IP netboard EJRP kebalik ya, jadi di show IP EJRP netboard. Nah, di sini kita bisa lihat netboard atau IP jalurnya ada di 11.11.1.0, lalu di sini ada absennya. Nah, di sini ada delta dari informasi netboardnya. Nah, berarti di sini udah ada ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba cek di sini di router 1. Nah, di sini kita udah ada informasi Nah, kita tuh cek do show IP route. Nah, di sini udah ada dynamics-nya, udah ada auto pin-nya 120.120.0. Selanjutnya kita tes ping atau tes paket di sini signal ke PC 1. Kita klik 2 kali jadi successful. PC 1. Nah, successful. Kita masuk ke interface ya, no shutdown. Kita mau IP address 11.11.1.0.2525252525. Nah, kita masuk ke interface ya, no/0 kita shutdown. Nah, sebenarnya kita IP address 1.0. Nah, 0.0. Nah, kita ke sini, kita samain interface ya, masalah 1. IP address-nya desktopnya 120.120 adalah 140. Kita isi 255 0. Lalu kita isi juga 100 2 255 10. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.